Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Surah ke-59 ayat 18. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu setiap diri, masing-masing kita ini, hendaklah memperhatikan kita untuk pembekalan kita untuk hari esok. Itu Allah perhatikan kepada kita. Diri kita harus perhatikan, sudahkah kita mempersiapkan untuk hari esok? Hari esok itu adalah hari akhirat maksudnya. Hari akhirat itu sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau untuk persiapan dunia kita sudah oke, kita persiapkan sudah punya pekerjaan, sudah punya tempat tinggal yang mantap, sudah punya kendaraan yang mantap, bahkan kendaraan mewah sudah kita miliki dan sebagainya. Semua sudah kita miliki. Tinggal kita persiapan menjelang hari akhirat. Seharusnya persiapannya lebih matang lagi, lebih mantap lagi dibandingkan persiapan dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya dunia ini sifatnya sementara, tidak lama. Taruhlah umur kita ini 90 tahun, sebentar cuma. Setelah itu kita habis, meninggal. Maka harta kita semuanya dibagi-bagi pada para ahli waris. Jadi yang persiapan akhirat sifatnya abadi selama-lamanya. Jadi mari kita sama-sama merenung diri. Sudahkah saya berbuat sebagaimana Allah perintahkan, sebagaimana Rasul contohkan? Pertama yang kita persiapkan adalah akidah kita. Benarkan akidah kita, luruskan akidah kita. Ya. Yang kedua baru amal ibadah. Kalau akidahnya benar, baru amal ibadah diterima. Tapi kalau akidahnya salah, melincing dari ketentuan Allah, maka semua amal ibadah kita tidak diterima Allah. Mari kita mulai. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita, ada alam pertama sudah kita lalui. Pertama alam roh. Kita semua sudah melaluinya. Setelah itu, alam itu sudah digantikan oleh Allah. Alam yang kedua, yang namanya alam rahim. Semua kita sudah melaluinya. Alam rahim itu singkat sekali. Kata yang paling lama 9 bulan 10 hari lamanya. Tak lama, ya, kita berada di sana. Sudah kita lalui. Yang ketiga, ya, alam yang nyata ini, alam dunia ini. Ini juga sudah kita lalui, sedang berjalan kita di alam dunia ini. Ya, tak lama lagi kita akan dipindahkan Allah nantinya. Jadi alam dunia ini katakanlah umur kita 90 tahun nanti. Setelah itulah rata-rata 90 tahun pergi kita lagi dunia, dipindahkan Allah juga. Agak lama sikit alam yang berikutnya, alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam penantian kita. Ibaratnya kalau kita berobat di rumah sakit, kita sedang ngantri. Itu nama alam barzah. Lama? Juga tidak lama. Yang paling abadi nanti alam akhirat. Jadi kita akan tempuh nanti alam akhir itu yang sifatnya abadi. Jadi kalau di sana hanya dua saja pilihan kita. Ke neraka atau ke surga. Kalau ke surga, kita berbuat usaha kita di dunia ini. Jadi dunia ini penting satu. Tempat kita, ibaratkan di dunia, ladang kita sebenarnya dunia ini. Untuk menimba amal-amal ibadah. Untuk menimba
ilmu dan amal ibadah kita di dunia. Jadi kita panen nanti di akhirat. Jadi kita tinjau, sudahkah aku berbuat sebagaimana yang diperintah Allah, sebagaimana yang dicontoh oleh Rasul? Kalau sudah benar yang kita perbuat, maka barulah amanlah kita nanti. Tapi kita jangan asal yakin-yakin tidak tentu. Yakin tak tentu tu, yakin saja apa dibuat orang banyak itu betul lah tu. Kita tak mau menyimak apakah itu benar atau salah. Kita hidup ini harus bisa menyimak, harus bisa kita memilah-milah. Ya, saya ingat dulu waktu di sekolah saya juga belajar. Dulu saya tak mau sifatnya memang apa? Sifatnya suka nyimak walaupun guru sendiri yang menyampaikan. Guru-guru itu kalau menyampaikan saya tanya. Dulu waktu itu kami belajar sedikit tentang perang apa? Perang Siffin. Perang yang terjadi antara Ali bin Abu Talib dengan Muawiyah. Waktu itu dia bercerita lah guru itu tentang peperang itu, pertempuran itu. Lalu saya bertanya, di antara perperangan antara Muawiyah dan Ali siapa yang benar? Dia menjawab, guru itu waktu itu mengatakan mereka itu dua-duanya ijtihad, tidak ada yang salah. Mereka itu ijtihad. Kalau seandainya katanya salah satu yang salah, tetap dia dapat pahala satu. Tapi kalau salah satu yang benar, dia dapat apa? Pahala dua. Kok gitu saya bilang, kok itu mereka tu kebal ya. Tidak pernah salah. Itu saya kurang yakin, terus serang apa? Waktu saya kurang yakin. Tak mungkin kedua-duanya benar. Tak mungkin. Atau kedua-duanya salah juga tak mungkin, kata saya. Ini kalau berprinsip seandainya dia salah dapat juga nilai, seandainya benar dia dapat nilai, berarti mereka itu kebal hukum namanya. Bahkan Allah saja mengatakan, saya bilang itu, Allah saja mengatakan dalam surah Al-Haq ayat 44-45, seandainya Muhammad itu mengada-adakan atas nama aku, tidak aku perintah dia mengada-adakan atas aku, niscaya aku potong urat nadinya, kata Allah. Tidak ada seorang pun di antara kamu bisa mencegah kehendak aku. Jadi begitu Allah adil. Jadi yang kata saya mengatakan kalau dua-duanya itu benar, saya juga tidak yakin, maaf Ustaz, itu marah luar biasa. Maka nilai saya mendapat nilai rendah waktu itu. Ya, nilai dipotong. Nilai 8 bisa menjadi 6. Kenapa? Dia anggap itu kurang beradab. Inilah kepemahaman yang salah masa dulu. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita perlu kita persiapkan untuk hari esok. Hari esok itu apa? Hari esok itu maksud hari kemudian atau hari akhirat. Sudahkah kita berbuat sebagaimana yang diberitahu Allah? Kita selidiki, lihat Qur'annya, lihat sunnahnya. Sudahkah aku berbuat sebagaimana Allah perintah? Jadi kalau kita mau dengan bersungguh-sungguh, Allah akan tolong kita. Dalam surat 29 ayat 69, kalau mereka itu benar-benar, kata Allah, mau menuju ke jalan kami, akan kami bantu mereka. Jadi Allah akan tolong kita. Jadi kita bagaimana menolong supaya mau ditolong Allah? Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mentaat Allah bagaimana? Apa yang diperintah oleh Allah, apa yang telah dicontoh oleh Rasul, kita ikuti semuanya. Jangan kita mengikuti selain dari itu. Ya. Jangan selain itu yang kita ikut. Kalau jalan yang lain selain lagi itu, kata Allah, maka kamu nanti akan terjadi berpecah belah. Jadi kalau terjadi berpecah belah, kena buka jalan yang diikuti jalan selain dari Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bi la'allakum tattaqun, kata Allah. Jadi begitu. Jadi kata Allah disuruhnya kita jalan dia yang harus kita ikuti. Jangan jalan selain lagi dia. Kalau jalan lain lagi jalan dia, kita nanti terjadi perpecahan belah. Ini saudara-saudara yang kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama merenung diri kita masing-masing. Sudahkah saya berbuat sebagaimana Allah perintah, sebagaimana Rasul berbuat?
Kalau seandainya belum, mari kita sama-sama memperbaiki semua amal ibadah kita, memperbaiki semua akidah kita supaya akidah kita benar. Itu yang diharapkan, ya, bagi orang-orang mukmin. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga kita nanti termasuk orang-orang yang berbuat yang diridhoinya. Ya, jadi kita mengharapkan ridho Allah yang paling utama. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.